Ini mumpung ada KDM itu kan, Kang Deddy Mulyadi itu yang doyan bikin heboh dengan viral. Nah ini real. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bomis Polos, channel sederhana tapi bisa memberikan informasi yang lagi rame. Teman-teman, ada video menarik yang saya temukan di mana Rocky Gerung diminta pertolongan oleh warga untuk memberi solusi cara mengatasi banjir sampah yang ada di Bekasi. Tapi apa yang dijawab oleh Rocky Gerung, teman-teman? Rocky Gerung tidak bisa menjawab, malah minta tolong kepada Kang Deddy Mulyadi. Ini menarik untuk kita simak dan kita bahas. Seperti biasa, kita simak dulu videonya sama-sama. Ini dia videonya. Bang Rocky Gerung, ini ada warga Jawa Barat minta solusi ke Bang Rocky masalah banjir sampah dari tahun 2021. Solusi Bang Rocky sebagai orang cerdas apa, Bang? Ini mumpung ada KDM itu kan, Kang Deddy Mulyadi itu yang doyan bikin heboh dengan viral. Nah ini real. Ke KDM minta tolong, Bang. Ini jelas semuanya pasti ke KDM karena sebagai Gubernur Jawa Barat saat ini solusi dari Bang Rocky apa gitu yang bener-bener real. Saya di Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi bikin asosiasi atau NGO namanya Forum Peduli Cijambe yang kami suara. Ini apa tuh? Cijambe? Cijambe itu kali. Oh, sungai besar yang ada di situ tuh? Ya, sungai besar. Jadi sejak 2021 kami sudah menyuarakan masalah banjir yang ada di sana, masalah banjir sampah. Sudah bertemu dengan Pak Sofian Jalil. Kemudian Pak Sofian Jalil sudah membantu ke PUPR bikin kajian ya, kajian normalisasi das Cijambe. Sudah ada kajiannya, tapi sampai sekarang belum bisa direalisasikan. Jadi dari kajian itu harus bikin 5 folder. 3 di Kota Bekasi, 2 folder itu tempat parkir air. Nah, parkir sementara. Parkir sementara. 2 di Kabupaten Bekasi. Nah, harapannya bisa didorong nih pemerintah nih, Bung Rocky. Ini mumpung ada KDM itu kan. Itu yang doyan bikin heboh dengan viral. Nah ini real. Kita ingin supaya apa yang sudah diputuskan negara itu dieksekusi. Siapa yang bisa eksekusi ya tentu kabupaten dan wali kota di situ kan. Tapi saya mengerti bahwa tetap akan ada semacam tawar-menawar politik karena bisa bupati sama wali kotanya beda sama gubernur. Tapi demi lingkungan saya kira keputusan negara untuk menyelesaikan banjir di Bekasi itu yang juga disumbang oleh DKI sebetulnya karena sampahnya belum bisa dikelola secara mandiri. Nah, itu dia videonya ya teman-teman ya. Jadi perbedaan antara Rocky Gerung, si raja teori, dan Kang Deddy Mulyadi, si raja praktek, raja kerja, raja di lapangan, berbeda ya kan teman-teman. Dimana Rocky Gerung ini tidak bisa memberikan solusi untuk warga yang bertanya bagaimana cara menanggulangi banjir sampah yang sudah sekian tahun, sudah lapor ke sana kemari, kebanyakan birokrasi. Hasilnya apa? Cuma dikaji, tapi nggak ada eksekusinya, tapi nggak dikerjain. Beda dengan Kang Deddy Mulyadi ya kan teman-teman. Kang Deddy Mulyadi ini orang langsung sat set, langsung kerja, langsung praktek, langsung eksekusi di lapangan. Makanya ya Pak Rocky Gerung, jangan cuma omon-omon, cuma pintar teori doang, prakteknya nggak bisa. Ditanya begitu malah minta tolong suruh Kang Deddy Mulyadi yang menyelesaikan. Kan konyol teman-teman, iya kan? Oke teman-teman, ada satu lagi video menarik untuk kita bahas, yaitu di mana Bu Khofifah ya kan, gubernur viral karena buah-buahan, dikritik keras sama warganya sendiri. Dibilang Bu Khofifah nggak bisa kerja lah, dibilang Bu Khofifah programnya cuma program tempel lah. Wadaw, wadidu. Ini dia videonya. Kang Deddy Mulyadi alias KDM bagiin 25 juta per orang kepada anak-anak petugas upacara kemarin itu ya. Lebih baik gubernur konten tapi uangnya dibagiin ke rakyat. Alam, APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Nih, kalian tonton dulu videonya yang ini. Nanti ditanya lagi, itu duit dari mana? Ladang konten. Saya selalu ditanya, Pak Deddy duitnya dari mana konten? Habis itu dimasalahin lagi, gubernur konten. Lebih baik dari jadi gubernur konten, punya duit diberikan pada rakyat daripada gubernur molor. Benar nggak?
Ya kan daripada gubernur tidur, gubernur protokoler, gubernur ingin dihargai, gubernur menghabiskan anggaran jalan-jalan ke luar negeri. Tuh hayang, tuh hayang. Nah ini yang pejabat-pejabat lain gak suka tuh ini dibagiin ke rakyat. Lu pada haters-hatersnya Kang Deddy Mulyadi ya yang bertanya-tanya uangnya gak habis-habis, uang Kang Deddy gak habis-habis, dari mana uangnya? Itu dijawab ladang konten, dari konten, udah kurang jelas. Akhir-akhir ini ya gara-gara FYP gua itu isinya Kang Deddy Mulyadi dan gubernur-gubernur yang lainnya gitu ya, gubernur Kalimantan, gubernur Jawa Timur, gubernur Jawa Barat gitu kan. Gua sampai bingung gak bisa bedain mana pemerintah pusat, mana pemerintah provinsi. Itu janji-janji yang kemarin-kemarin pada kampanye itu janji-janjinya juga udah pada lupa, netizen udah pada lupa, keburu isinya tuh keburu Kang Deddy Mulyadi semua provinsi, semua rakyat maunya tuh punya gubernur Kang Deddy Mulyadi. Gubernurnya sendiri aja nggak tahu siapa. Kalau enggak ya gubernur provinsinya mereka itu dibanding-bandingin sama Kang Deddy Mulyadi. Soalnya ada yang punya gubernur tuh gubernurnya cewek, demennya tuh motongin buah mulu, ngerujak, motong mangga, motong apa segala macam, mukbang duren apa segala macam, ada tuh gubernur yang kayak gitu. Padahal ya kalau pejabat-pejabat itu mau menjabat gitu ya di masa-masa mereka kampanye tuh mereka tuh apa ya, kampanyenya pokoknya semua untuk rakyat, semua dikembalikan ke rakyat, semua demi rakyat, kita bekerja untuk rakyat. Begitu udah menjabat, ya dia lupa. Padahal nggak semua pejabat itu bobrok gitu loh. Banyak juga pejabat tuh yang kerjanya benar, kerjanya tulus, kerjanya memang untuk rakyat, mengabdikan dirinya untuk bangsa dan negara Indonesia ini banyak. Tapi banyak juga oknum-oknum yang melenceng. Giliran ada yang jujur, ada yang tulus, ada yang benar-benar berhati untuk rakyat ya dinyinyirin, dikritik, berusaha dijatuhkan, di ini, di itu. Kata gue jangan sampai aja nih Kang Deddy Mulyadi tiba-tiba diributin permasalahan anggarannya dari mana aja, keuangannya dari mana aja, ujuk-ujuk masuk KPK. Ntar ujuk-ujuk ditanya lagi kan ijazahnya kemana, ijazahnya asli apa palsu. Elah kata gue repot banget Konoha. Kata gue mah ya Kang Deddy itu salah satu gubernur dan orang dan pribadi yang cerdas gitu ya. Itu mungkin Kang Deddy Mulyadi tuh kalau dadanya dibelek gitu ya, isinya rakyat gitu. Udah ada tulisannya tuh rakyat. Di luar penghasilannya dia, di luar gaji serta tunjangannya dia sebagai gubernur gitu ya. Dia itu Kang Deddy tuh masih cari peluang pendapatan lain di luar gaji dan tunjangannya dia sendiri. Dan semua itu hasilnya juga dibagikan kepada rakyat, sekian persennya, sekiannya lagi untuk ngegaji tim-timnya mungkin, sekian lagi untuk apalah segala macam ya, pasti untuk dirinya dia juga. Tapi gue yakin lebih besar itu untuk rakyat. Karena udah ketara banget, itu 25 juta per anak dikasih cuma-cuma. Belum lagi anak-anak yang tidak dijemput sama orang tuanya di Barak kemarin itu diangkat jadi anak angkatnya Kang Deddy, diangkat jadi anak asuhnya Kang Deddy dan akan disekolahkan sampai perguruan tinggi. Kurang mantep apa kata gua? Mendingan kita sebagai rakyat bisa ngedukung Kang Deddy selain lewat support, selain lewat apa ya? Ya lewat support lah. Ya lu tonton itu YouTube-nya Kang Deddy kan, terus kalau ada AdSense jangan di-skip. Lu tonton sebanyak-banyaknya, lu like, lu subscribe, udah kayak gitu aja lu udah termasuk tuh ngebantuin rakyat-rakyat kita lewat YouTube channelnya Kang Deddy Mulyadi. Udah gitu, kelar. Ini yang saya suka dari Gubernur Jawa Timur, meminta warganya untuk selalu bersabar. Kalau ada yang lain yang menyebutkan Jawa Timur begini saja, saya bilang sabar. Jadi buat warga Jawa Timur termasuk saya, jika Jawa Timur dikatakan begini-begini saja, ya yang sabar. Kalau ada masalah terkait jalan berlubang, masalah pengangguran, masalah kemiskinan, masalah biaya sekolah yang tinggi, ya yang sabar. Pokoknya untuk rakyat kecil itu hanya diminta sabar. Bahkan kalau ada keluhan, kalau ada aspirasi yang kiranya disampaikan tapi nggak didengar, ya sudah, sabar aja dulu. Solusi itu pasti ada kalau sudah mendekati pemilu. Jadi kalau Jawa Timur ketinggalan dengan daerah lain, ya sudah, terima saja, karena kita diminta untuk sabar. Bukan begitu teman-teman. Kalau punya pendapat lain, yuk komen dan follow-nya ya. Tetaplah semangat para pelaku UMKM, panjenengan tetap tetap semangat. Ya iyalah, kita harus tetap semangat. Gak semangat siapa ngasih makan? Kita harus betul-betul semangat, man. Kata Ibu Eki, marketnya katanya masih luas, ndak bisa. Sekarang persaingannya makin ketat, daya beli orang itu makin rendah. Sekarang banyak PHK-an Surabaya ini, ya. Iya, di laporannya baik, ekonomi lagi baik-baik, terbaik nomor berapa di Indonesia. Kenyataannya di lapangan ini lah. Kenyataan di lapangan ini banyak orang nganggur, cari kerja sulit, kebutuhan makin mahal.
Gimana itu? Jangan ngomong sabar, semangat, sabar, semangat. Aku juga bisa kalau gitu. Tindak nyatanya kita tunggu. Rakyat kecil ini menunggu ini. Ya, ya teman ya, silakan diviralkan teman. Biar orangnya dengar kenyataan di lapangan seperti apa gitu loh. Kita membuka seluruh bangunan yang di jalan provinsi sampai Kota Bandung, sampai Sumedang. Nanti seluruh kios-kios liar umum kita bongkar, kemudian kita bangun kios-kios baru yang rapi, bersih, dilengkapi oleh toilet dalam jaraknya ada rest area. Mari kita nobatkan Bukoviva sebagai gubernur tempel. Karena nggak ada program pembangunan dan hanya tempel sana, tempel sini. Tempel 1, luncurkan beasiswa. Ini dari APBD guys, dari swasta. Dan dana hibah pemerintah. Tapi ya tempel sana, tempel sini, kasih dong namanya. Bukoviva kasih beasiswa, biar seolah-olah Bukoviva dari uang Kofifah. JLS, kalian pikir programnya Bukoviva? Tidak, dia cuma tempel. Ini dari Kementerian PUPR guys, dan ini memang dari nasional. Tapi diresmikannya pak dengan Bukoviva, seolah-olah Bukoviva beneran tempel sana tempel sini. JIIP dari Gresik juga meneruskan program tol juga meneruskan. Revitalisasi pasar, itu juga tempel sana tempel sini. Ini dari Kementerian Perdagangan. Aku sih mengharapkan ini ya, walaupun tidak masuk akal kenapa nggak dibangun MRT. Katanya dananya nggak cukup, padahal Jatim itu penyerapan pajaknya paling gede loh. Negara lain aja bisa punya MRT, kenapa Indonesia nggak punya? Indonesia tuh nggak miskin guys. Pak Prabowo juga efisiensinya banyak, tapi pembangunan nggak ada. Diberhentikan semua. Kalau kalian bukan tim pembangunan seperti aku, ya kalian cocok dengan Gubernur Kofifa. Karena bansosnya banyak, BLK-nya banyak, tapi itu tidak mencerdaskan bangsa, memajukan negara, memajukan provinsi. Kepemimpinan yang baik adalah pemimpin yang membangun, bukan pemimpin yang bansos. Dan menurut aku pantas juga sih sebut gubernur pengecut, karena tidak ada program pembangunan. Gak berani kayaknya. Atau gak berani atau gimana ya Bukoviva? Jadi kita serahkan di kolom komentar, kalian puas nggak dengan kepemimpinan Bukoviva sebagai gubernur Jawa Timur? Kalau aku sih enggak, aku tim pembangunan. Ya, barusan sama-sama kita simak videonya ya teman-teman ya. Jadi buat Bukoviva tuh Bu, dengerin tuh Bu, warganya sabar, warganya tetap semangat. Karena kalau nggak sabar, nggak semangat, mereka nggak bisa makan Bu. Emang Ibu mau ngasih makan mereka? Enggak kan? Jadi buat Bukoviva, buktiin Bu, kalau Ibu memang kerja, ya kan? Buktiin kalau program dan kebijakan dari Ibu memang berpihak kepada masyarakat, terutama masyarakat Jawa Timur. Kasihan warganya tuh Bu. Semangat terus ya Bu, sabar Bu. Jika saya ada salah kata, salah perbuatan, saya mohon maaf ya teman-teman ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.